Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Kali ini kita akan bahas tentang Free Britney Spears atau Bebaskan Britney Spears yang lagi viral banget. Kali ini gua akan bahas dengan cukup merinci. Nah guys, kalian tahu gak apa itu conservatorship? Conservatorship adalah sebuah kebijakan yang legal yang bisa digunakan oleh orang yang sudah tua, orang yang berkebutuhan khusus, atau orang yang tidak mampu menjaga diri mereka sendiri, maupun orang yang sedang sakit parah. Pokoknya orang yang nggak bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri, di mana dia memberikan kebijakan ke orang lain untuk membuat keputusan dan mengambil alih hampir semua aspek kehidupan dia. Dari segi finansial, aktivitas sehari-hari, sampai membuat semua keputusan. Biasanya, conservatorship diperlakukan untuk orang yang sudah tua atau sudah sakit-sakitan. Tapi ternyata sejak tahun 2008, hal ini terjadi pada Britney Spears, di mana dia tidak memiliki kendali dalam hidupnya lagi. Semua keputusan finansial, bahkan aktivitas yang dilakukan tiap harinya, semuanya diatur oleh wakil, yaitu ayahnya yang bernama Jamie Spears. Dan sampai detik ini Britney Spears berusaha untuk mengambil balik hak-hak hidupnya dari ayahnya sendiri. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Britney Spears yang kita kenal sebagai ratu dari lagu pop berasal dari keluarga sederhana di Louisiana. Ayahnya bernama Jamie Spears, ibunya bernama Lynn Spears, dan ternyata pernikahan antara Jamie dan Lynn ini sering banyak cekcoknya, sehingga sering bertengkar, dan hal ini membuat Britney Spears tumbuh menjadi anak yang cukup pendiam. Masalah dalam keluarga ini sebagian besar adalah masalah ekonomi dan alkohol. Nah, Britney sejak kecil sudah biasa menyanyi di gereja, dan orang tuanya sadar Britney ini punya bakat yang luar biasa dalam menyanyi. Sehingga pada tahun 1992 saat Britney masih berumur 10 tahun, dia dikirim untuk kontes menyanyi di sebuah audisi bernama Star Search. Dan untuk pertama kalinya Britney menyanyi di depan televisi. Setelah menyanyi, Britney diwawancarai oleh si pembawa acara, di mana menurut gua pertanyaannya ini sangat enggak masuk akal dan enggak appropriate untuk anak-anak. Si pembawa acara nanya, "Britney, kamu cantik banget, kamu udah punya pacar apa belum?" Dan di situ Britney yang masih umurnya 10 tahun bingung. Kenapa ada bapak-bapak tua yang nanya dia sudah punya pacar apa belum? Britney masih 10 tahun guys. Britney langsung bilang, aku nggak punya pacar. Terus dia bilang, kenapa enggak? Kamu mau enggak sama aku? Mungkin maksudnya mau melucu, tapi menurut gua ini anak umur 10 tahun, apakah pantas ditanyain seperti itu oleh bapak-bapak di depan banyak penonton? Anyways, Britney ternyata kalah di acara ini, tapi banyak orang yang mulai menyadari bakat Britney. Suatu hari orang tua Britney menulis surat untuk agent yang bernama Nancy Carson, yang nanya, gimana bisa Britney mereka buat untuk menjadi penyanyi terkenal? Apakah worth it untuk ngirim Britney ke New York, sedangkan mereka nggak punya banyak uang untuk mendanai karir Britney di New York? Pokoknya intinya mereka pengen membuat Britney jadi penyanyi terkenal. Akhirnya Britney memutuskan untuk bergabung dengan Mickey Mouse Club, sebuah acara anak-anak di mana ada juga Justin Timberlake, Christina Aguilera, Ryan Gosling, dan banyak artis cilik lainnya. Nah, Mickey Mouse Club ini membesarkan nama-nama mereka, tapi ternyata pada akhirnya harus dibubarkan, sehingga Britney kembali lagi ke Louisiana. Selama sekitar 2 tahun, Britney nggak ngapa-ngapain sama sekali. Orang tuanya nggak punya dana untuk mengartiskan dia. Dan selama di Louisiana, Britney menjadi remaja normal. Dia pergi sekolah, main basket, menjadi remaja yang normal. Nah, di tahun 1997, Britney berhasil membuat kontrak dengan sebuah perusahaan yang mau meluncurkan albumnya, sehingga dia pindah ke New York sendirian. Satu-satunya orang yang menemani Britney adalah wanita bernama Felicia, yang juga sebenarnya teman kecil Britney saat itu. Kemana keluarga Britney? Semuanya ada di Louisiana. Jadi Britney di New York benar-benar sendirian. Ayah Britney sangat-sangat jarang terlihat di depan kamera atau mengobrol dengan orang-orang media yang menangani Britney. Pokoknya Britney memang sudah diketahui sejak kecil emang udah sendirian aja gitu. Nah, disinilah Britney dikontrol habis-habisan oleh media.
Tujuan media tentu saja mengeksploitasi Britney. Jadi sejak Britney muncul di media, dia ini sudah dipublikasikan dengan ikon yang lebih ke seksi dan sensual. Lagu pertama Britney adalah Baby One More Time yang meluncur di tahun 1998 saat dia masih umur 16 tahun. Dan Britney untuk mempromosikan lagunya, manggung di mall-mall yang ada di New York. Dari panggung kecil sampai akhirnya di panggung yang besar. Dan bisa kalian lihat apa yang dipakai Britney sebenarnya nggak cocok untuk anak berumur 16 tahun. Ada videonya. Dan nama Britney semakin dikenal setelah muncul music video Baby Hit Me One More Time. Baby One More Time. Dan dalam satu malam, nama Britney melejit dan terkenal di mana-mana. Setelah album pertamanya, Britney semakin dikenal dan di umurnya 17 tahun, dia semakin banyak mendapat pertanyaan dan komentar-komentar yang sungguh benar-benar enggak pantas untuk ditanyakan ke anak berumur 17 tahun. Topik yang terlalu sensitif, pertanyaan yang enggak sopan, dan Britney selalu menjawab. Dan Britney, karena dia enggak pernah ada orang yang bisa mengarahkan gimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini, dia selalu berusaha untuk sopan dan ketawa kalau misalnya ada orang yang nanyain hal-hal yang membuat dia nggak nyaman. Nama Britney semakin melejit di tahun 2002 saat dia berpacaran dengan Justin Timberlake. Dan namanya semakin melejit lagi saat dia dan Justin Timberlake putus. Dan saat mereka berdua putus, nama Britney semakin melejit, tapi kali ini untuk dijatuhkan, bukan untuk dipuji-puji. Dan kita semua tahu separah apa media dan publik bisa menjatuhkan orang. Britney bisa dibilang dibenci se-Amerika, dan di satu interview dia sampai nangis karena dia bingung kenapa orang-orang menjudge dia semudah itu. Gak sampai di sini, Britney mulai terganggu dengan paparazzi yang selalu mengikuti dia kemanapun dia pergi. Untuk informasi guys, ternyata majalah, media itu membayar paparazzi sekitar $1 juta hanya untuk satu foto Britney yang bisa jadi makanan publik. Dan inilah alasan kenapa paparazzi selalu ada dan berusaha dimanapun untuk menangkap momen-momen yang mungkin fotonya bisa dijual ke majalah supaya orang-orang ini bisa dapat uang. Dan gue ngerasa sedih banget ngebayangin kayak paparazzi bener-bener menunggu Britney melakukan kesalahan untuk mendapatkan uang. Dan hal ini semakin membuat mental Britney semakin turun. Lalu di tahun 2004, kehidupan Britney terlihat membaik. Dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Kevin Federline dan hamil. Karena Britney sudah menjadi seorang ibu, kini media dan publik mulai mengomentari cara Britney menjaga dan mendidik anaknya. Mulai dari Britney nggak sengaja jatuh, terus dikirain anaknya mau jatuhin kayak gitu. Gimana yang ngomongnya, gue bingung. Pokoknya kalian langsung lihat aja fotonya. Itu Britney sebenarnya dia kesandung, terus dia hampir jatuh. Makanya anaknya jadi miring digendongnya. Bukan karena dia memang jalan sambil gendong anak kayak gitu. Tapi media lagi-lagi ngomongnya, oh Britney nih ibu yang buruk nih. Masa iya gendong anak kayak gitu? Dan hal ini membuat Britney nangis di dalam kafe saat kejadian ini terjadi. Gue nggak paham sih, Britney kuat banget. Gue heran gimana cara Britney bisa kuat banget nanggepin paparazzi dan media yang nggak berhenti-hentinya selalu ngitarin hidup dia. Bahkan Britney sendiri ngaku harapan terbesar dia adalah dia pengen paparazzi berhenti ngikutin dia. Dia ngomong ini sambil nangis di depan TV guys. Yeah. It's okay. I would like for them to leave me alone. Nah, kehidupan Britney semakin parah saat di tahun 2006 dia bercerai dengan suaminya. Dan Britney berebut hak asuh anaknya. Dan semua kejadian yang menimpa dirinya sejak dia berumur 10 tahun ini lama-lama benar-benar mengganggu mentalnya. Britney tiba-tiba masuk ke dalam sebuah salon di California di tengah malam dan minta untuk rambutnya dicukur. Tapi ternyata orang yang kerja di salon saat itu nggak berani untuk nyukur rambut Britney Spears. Kayak, ini Britney Spears. Masa iya dia nyukur rambut Britney Spears? Jadi akhirnya karena nggak ada orang yang mau nyukur rambut dia, Britney langsung ngambil cukur sendiri dan langsung nyukur di dalam salon itu. Paparazzi yang sejak awal menunggu momen-momen ini, hal ini langsung jadi trending topik.
Britney Spears gila. Britney Spears mencukur rambutnya sendiri. Padahal ini adalah tanda bahwa Britney meminta tolong ke semua orang kalau dia lagi punya masalah mental, tapi malah dijadikan juga makanan bagi media dan publik. It's so sad. Dan hal ini makin membuat paparazzi getol membuntuti Britney. Sampai akhirnya Britney keluar dari mobil dan bawa payung untuk meminta paparazzi menjauhi dirinya. Dan lagi-lagi, tindakan Britney ini diabadikan dalam foto dan dijual oleh paparazzi ke media dan jadi sampul depan utama majalah. Kesehatan Britney semakin menurun saat dia kalah dalam hak asuh anaknya. Dia kehilangan hak asuh anaknya dan hanya bisa ketemu dengan anaknya kalau diizinkan oleh mantan suaminya. Yang membuat Britney dikabarkan juga menggunakan obat-obatan terlarang. Lalu pada Januari 2008, Britney masuk rumah sakit dan dia ngambil anaknya secara paksa dan gak mau ngembaliin anaknya sama sekali. Dan ini tentu aja melanggar hukum dan tentu aja orang-orang takut Britney akan melakukan sesuatu yang berbahaya bagi anak-anaknya. Dalam kondisi mental yang sedang tidak baik, mengurung anak sendiri, tentu aja hal ini sangat mengkhawatirkan sehingga akhirnya Britney dianggap tidak stabil dan diberlakukan conservatorship terhadap Britney Spears sehingga Britney kehilangan semua hak dan keputusan dalam hidupnya. Britney Spears secara sementara tidak bisa mengatur hidupnya sendiri dan semua kehidupannya diberikan untuk diatur oleh ayahnya yang bernama Jamie Spears. Mulai dari keputusan sehari-hari sampai keputusan finansial, bahkan sepeser pun uang yang dimiliki oleh Britney itu harus dalam persetujuan ayahnya sendiri. Meskipun Britney yang kerja. Untuk sementara kelihatan kalau conservatorship terhadap Britney ini punya efek yang bagus. Tapi lama-lama setelah Britney sekarang sudah bisa mengambil alih dirinya sendiri, sudah pulih, ternyata conservatorship ini diganti yang dari secara sementara menjadi permanen. Jadi hingga saat ini Britney nggak punya hak sama sekali untuk dirinya sendiri. Dan inilah yang membuat banyak orang melakukan campaign atau berdemo untuk membebaskan Britney Spears. Bahkan Britney sendiri sampai sekarang berusaha untuk meminta dan mengambil alih haknya sendiri sebagai seorang manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri. Karena sampai saat ini Britney masih belum bebas. Dan guys, kalau kalian pernah dengar lagunya yang berjudul Lucky, kalian bisa dengar liriknya. Itu sebenarnya cerita Britney Spears sendiri tentang kesedihannya yang merasa terkurung dan harus membayar harga yang sangat mahal untuk kesuksesan dan ketenaran yang dia miliki sampai sekarang. Di balik ketenaran dan kesuksesan Britney, ternyata gak semuanya itu tentang kebahagiaan dan banyak banget perjuangan yang harus dia bayar untuk menjadi Britney Spears yang kita kenal. Sampai sini dulu guys cerita kita hari ini. Thank you so much untuk kalian yang udah dukung Ruang Gelap. See you guys on the next video. Please stay safe and stay alive.